Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Delvian. Saya salah satu mahasiswa dari STIE Riau Akbar, Pekanbaru. Dan saya di sini akan menjelaskan materi mengenai rasio, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Dan yang untuk pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik kewajiban terhadap pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Atau dengan kata lain, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya atau yang jatuh tempo. Analisis likuiditas mempunyai peranan yang sangat penting dalam analisis kredit oleh kreditor. Analisis kredit merupakan evaluasi atau kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kelayakan kredit atau credit worth test adalah kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban kreditnya. Sejalan dengan hal tersebut, fokus utama analisis kredit terletak pada sisi buruknya, yaitu risiko, bukan profitabilitas atau kemampuan. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula. Yang pertama yaitu current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga cash ratio. Dan yang pertama yaitu current ratio. Current ratio adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar atau yang segera dapat dijadikan uang ada sekitar kalinya utang jangka pendek. Current rasio ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Namun demikian, suatu perusahaan dengan current rasio yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarkan utangnya perusahaan yang sudah jatuh tempo. Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar yang dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang. Begitu juga sebaliknya, current ratio yang dapat diukur dengan cara membagi aktiva lancar atau current ratio dengan utang lancar atau current liability. Adapun yang termasuk aktiva lancar mencakup kas, piutang, surat-surat berharga jangka pendek, persediaan dan persekot. Sedangkan yang termasuk utang lancar adalah utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak, dan utang obligasi yang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dan adapun rumus current ratio, yaitu current ratio sama dengan current asset bagi current liability kali 100%. Dan yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio hampir sama dengan current ratio. Hanya perbedaannya terletak pada salah satu komponennya, yaitu pada persediaan inventory, di mana total aktiva lancar dikurangi dalam persediaan. Quick ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan yang tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif untuk dialisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat dialisir sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih liquid daripada piutang. Oleh karena itu adalah menganalisa yang mengeluarkan kedua-duanya atau piutang dan persediaan dalam menghitung rasio. Adapun rumus quick ratio, yaitu quick ratio sama dengan current asset kurang inventory bagi current liability kali 100%. Yang ketiga yaitu cash ratio. Rasio ini lebih tajam daripada current ratio karena hanya membandingkan aktiva dalam liquid atau mudah dicairkan atau diuangkan dengan utang lancar. Rasio ini dinamakan juga immediate solvency atau cash ratio, yang mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi utangnya tepat pada saatnya. Cash ratio merupakan perbandingan antara cash aset, dengan utang lancar atau current liability.
Adapun juga rumus dari cash ratio, yaitu cash ratio sama dengan cash asset dibagi current liability kali 100%. Yang termasuk dalam cash asset adalah kas, giro, bank, dan efek. Yang paling tunai adalah kas atau uang, dan yang berikutnya adalah giro bank dan efek yang sewaktu-waktunya bisa dicairkan. Dan yang kedua ada rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya, baik pada saat perusahaan masih berjalan maupun pada saat perusahaan dibubarkan atau dilikuiditas. Suatu perusahaan dikatakan solvabilitas adalah apabila dalam perhitungan akhirnya antara jumlah harta atau modal sendiri melebihi dari jumlah utangnya. Adapun yang menjadi alat ukur di dalam solvabilitas, yang pertama yaitu solvabilitas badan usaha atau total asset to total debt. Rasio ini membandingkan antara total aset dan dengan jumlah utang perusahaan. Rasio ini menunjukkan beberapa besarnya jumlah dari suatu aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan utang. Rumusnya, total aset dibagi total utang kali 100%. Dan yang kedua adalah solvabilitas modal sendiri. Rasio ini dihutang dengan membandingkan antara total modal sendiri dengan total modal utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah modal sendiri untuk membiayai atau menjamin utangnya. Adapun juga rumusnya, yaitu total mandiri sendiri, total modal sendiri dibagi total utang kali 100%. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuiditas. Yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Rentabilitas ini biasa juga disebut dengan profitabilitas perusahaan. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan yang menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba, atau dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk menentukan tingkat rentabilitas dapat diukur dari laba yang diperoleh perusahaan, di mana laba tersebut adalah laba yang diperoleh selama periode tertentu. Sedangkan modal atau aktiva adalah modal atau aktiva yang digunakan menghasilkan laba tersebut. Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan atau modal sendiri, dan para kreditur atau modal asing. Sehubungan dengan sumber modal tersebut, maka rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomis merupakan perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang dapat digunakan atau modal sendiri dan modal asing untuk menghasilkan laba tersebut, dan dinyatakan dalam presentasi. Adapun juga rumusnya, yaitu RE sama dengan Net Operation Income dibagi total aktiva atau modal kali 100%. Rasio rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dinyatakan dalam presentasi. Dan untuk rumusnya, RE sama dengan keuntungan sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi total aktiva kali 100%. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik atau owner perusahaan tersebut. Rentabilitas modal sendiri usaha merupakan perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain. Dan adapun juga rumusnya,
yaitu return of equity sama dengan R dibagi modal sendiri atau net worth kali 100%. Dengan demikian jelaskan perbedaan rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri, baik dari segi modal yang diperhitungkan maupun dari laba yang dipergunakan untuk menentukan tingkat rentabilitas bagi perusahaan. Ini ada contoh neraca dari PT Sekurindo Pakatama Indonesia dibandingkan per 31 Desember 2018, 2019, dan 2020. Jadi untuk tugas untuk soalnya, carilah current ratio, quick ratio, dan cash ratio-nya. Dari tahun 2018, cash ratio sama dengan aktiva lancar per utang lancar kali 100%. Jadi untuk aktiva lancarnya 270.000 dibagi utang lancarnya 360.000 sama dengan 0,75. Jadi 0,75 dikali 100% sama dengan 75%. Jadi dari perhitungan current ratio di atas, di mana current rasionya 75%, berarti keuntungan PT Sekurindo Pakatama dinyatakan tidak liquid karena lebih kecil dari standar norma industri, atau dari standar norma industrinya 200%. Yang kedua yaitu untuk mencari quick ratio. Jadi untuk rumus quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability kali 100%. Jadi untuk current asetnya itu 270.000 dikurang inventory-nya 360.000 dibagi current liability sama dengan current liability-nya 360.000 dikali 100%. Jadi min 90.000 dibagi 360.000 dikali 100% sama dengan 0,25. Jadi 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi dari perhitungan quick ratio di atas, di mana quick rasionya 25%, berarti kondisi keuangan PT Sekurindo Pakatama dikatakan tidak liquid. Yang ketiga, untuk mencari cash ratio. Cash ratio rumusnya adalah kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Jadi untuk kasnya itu 140.000 ditambah surat berharganya yaitu 50.000 dibagi utang lancar yaitu 360.000 dikali 100% sama dengan 0,52. 0,52 dikali 100% sama dengan 52%. Jadi dari perhitungan cash ratio di atas, di mana cash rasionya 52%, berarti kondisi keuangan PT Sekurindo Pakatama dikatakan tidak liquid. Dikatakan illiquid karena kurang dari 100%. Jadi untuk tahun 2019 yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 480.000 dibagi 380.000 dikali 100% sama dengan 1,26. 1,26 dikali 100% sama dengan 126%. Jadi dari perhitungan current ratio di atas, di mana current rasionya 126%, berarti kondisi keuangan PT Sekurindo Pakatama dikatakan tidak liquid karena kurang lebih kecil dari standar norma industri. Untuk current ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability kali 100% sama dengan 480.000 dikurang 380.000 dibagi 380.000 kali 100% sama dengan 100.000 dibagi 380.000 dikali 100% sama dengan 0,26. 0,26 dikali 100% sama dengan 26%. Jadi dari perhitungan quick ratio di atas, di mana quick rasionya 26%, berarti kondisi keuangan PT Sekurindo Pakatama dikarenakan tidak liquid. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 300 ditambah 60.000 dibagi 380.000 dikali 100% sama dengan 0,94. 0,94 dikali 100% sama dengan 94%. Jadi dari perhitungan cash ratio di atas, di mana cash rasionya 94%, berarti kondisi keuangan PT Sekurindo dikatakan illiquid karena kurang dari 100%.
Untuk tahun 2020, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar kali 100% sama dengan 320.000 dibagi 360.000 dikali 100% sama dengan 0,8. 0,8 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi, dari perhitungan current ratio di atas, di mana current rasionya 80%, berarti keuangan PT Skurindo Pakatama dikatakan tidak liquid karena lebih kurang dari standar norma industri. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability kali 100%. Sama dengan 320.000 dikurang 360.000 dibagi 360.000 dikali 100%. Sama dengan min 0,11 dikali 100% sama dengan 11%. Jadi, perhitungan quick ratio di atas di mana quick rasionya 11%, berarti kondisi keuangan PT Skurindo Pakatama dikatakan illiquid. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio, cash ditambah surat berharga dibagi utang lancar dikali 100%. Sama dengan 200.000 ditambah 40.000 dibagi 360.000 dikali 100%. Sama dengan 0,66. 0,66 dikali 100% sama dengan 66%. Jadi dari perhitungan di atas, cash ratio di mana cash rasionya 66%, berarti kondisi keuangan PT Skurindo Pakatama dikatakan illiquid karena kurang dari 100%.